Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen, pembimbing mata kuliah komputer, dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini akan menyampaikan tentang pembahasan kekurangan komputer sejauh yang saya tahu. Sebelum memulai pembahasan yang saya akan bahas, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Selanjutnya akan membahas tentang komputer, dan terakhir produk. Perkenalkan, nama saya Aidi Nur, tempat tanggal lahir Sungai Raya 31 Oktober 1999, NPM 20220791, semester 3 lokal 3D non reguler, agama Islam, alamat Jalan Keramat Yunus, Sungai Duha, RT 1 RW 1, Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Status belum kawin, pekerjaan karyawan minimarket, cita-cita aparatur sipil negara, hobi gues naik gunung, Instagram ID_NR, Facebook ID NRR, nomor WA 0822 5915 7590, email ID367 nur@gmail.com. Selanjutnya kita masuk ke pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Pada umumnya komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, perangkat keras atau hardware terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Kedua, perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Ketiga, pengguna komputer atau brainware, yaitu pengguna komputer. Pengertian komputer menurut para ahli. Menurut P.J. Hamser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Fungsi komputer. Pada dasarnya, fungsi komputer sangat beragam tergantung pada penggunanya. Berikut fungsi utama komputer. 1. Data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan dari komputer lain. 2. Data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa teks, gambar, video, grafik, dan lainnya. Ketiga, data output. Fungsi komputer adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. 4. Data storage.
Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. 5. Data movement. Fungsi komputer adalah memindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya atau alat output lainnya. Komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Beberapa komponen input tersebut diantaranya keyboard memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Jenis-jenis keyboard yaitu keyboard rubber dome, keyboard membran. Yaitu keyboard dome atau keyboard membran adalah jenis keyboard yang paling umum digunakan pada perangkat komputer. Tipe keyboard standar, diantaranya beberapa variasinya. Keyboard QWERTY adalah saring yang keyboard QWERTY adalah yang paling populer di dunia. Kedua, keyboard Bluetooth. Keyboard yang menggunakan teknologi Bluetooth ini memiliki jangkauan kerja yang sangat baik hingga 10 meter. Ketiga, keyboard mechanical merupakan jenis keyboard yang memiliki sifat mekanik. Keempat, keyboard gaming. Keyboard gaming adalah jenis keyboard standar atau keyboard mechanical yang dibuat dengan fitur atau gimmick yang mendukung aktivitas bermain game. Kelima, keyboard laptop juga pada dasarnya merupakan keyboard standar yang diminimalisir tanpa menghilangkan keefektifannya. Keenam, keyboard gulung. Pada dasarnya keyboard gulung atau fleksibel merupakan perpaduan antara keyboard standar dan keyboard laptop baik dalam fungsi maupun tujuannya. 7. Keyboard ergonomik adalah jenis keyboard standar desain ergonomik mungkin. Keyboard ini dibuat khusus untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mengurangi tegangan otot, nyeri punggung, dan risiko sindrom lorong karpal atau mati rasa dan kesemutan di tangan dan lengan yang disebabkan oleh salah terjepit di pergelangan tangan. Yang ke-8, keyboard non-fisik atau virtual. Keyboard virtual adalah jenis keyboard yang menunjukkan di layar komputer. Jika di layar komputer kita sudah touchscreen, keyboard virtual bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, mouse dan trackpad adalah alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Pen, kemudian pen untuk layar sentuh, fungsinya mirip seperti mouse namun bentuknya seperti pena. Selanjutnya, scanner, alat memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Terakhir, mikrofon, alat untuk input data dalam bentuk audio. Komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses tersebut diantaranya adalah yang pertama, prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor adalah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga disebut sebagai otak dari komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin tinggi dan cepat pula kinerja suatu komputer tersebut. Tetapi tetap saja kecepatan tersebut dipengaruhi oleh jenis dan kapasitas dari prosesor. Prosesor yang pertama adalah prosesor Intel. Prosesor Intel tersebut tidak asing lagi di dunia perkomputeran. Bahkan mungkin saja
komputer atau laptop yang tengah kita gunakan sekarang ini menggunakan prosesor berbasis Intel, dan Intel berhasil merajai prosesor di dunia komputer. Berikut prosesor Intel terbaru di tahun 2018 berdasarkan spesifikasi dari yang terendah. Yang pertama, Intel Celeron. Prosesor seri ini diterbitkan untuk pemula dan laptop low budget. Yang kedua, Intel Pentium. Sama seperti Celeron, Intel Pentium memiliki performa yang lebih tinggi dibanding Celeron. 3. Intel Core i3. Intel Core i3 generasi terbaru kini punya performa yang lebih tinggi dibanding pendahulunya. 4. Intel Core i5. Performa Intel Core i5 generasi terbaru juga tak kalah hebat. Prosesor generasi ini sudah dibekali teknologi turbo boost untuk meningkatkan kecepatan clock jadi lebih besar. Yang kelima, Intel Core i7. Intel Core i7 generasi ke-8 kini semakin canggih berkat dukungan teknologi turbo boost dan hyper threading. Yang keenam, Intel Core i9 adalah varian prosesor Intel terbaru yang menawarkan performa lebih tinggi dibanding Intel Core i7. Prosesor ini ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan performa komputasi super kencang. Intel Core X Series ini adalah varian prosesor Intel Core i5, i7, dan i9 atau 9 dengan kemampuan core dan clock yang speed ekstrim. Prosesor tingkatan kedua ada pada prosesor AMD. AMD merupakan salah satu kompetitor atau pesaing Intel yang nyata, terlebih untuk urusan yang berkaitan dengan prosesor. Selain itu, AMD merupakan perusahaan semikonduktor multinasional bertempat di Amerika Serikat di Sunnyvale, California. Urutan prosesor AMD dari terendah sampai yang paling tinggi sebagai berikut. Yang pertama, AMD K5. Kedua, AMD K6. 3. AMD Neuron. 4. AMD Athlon. Yang kelima, AMD Sempron. Yang keenam, AMD Opteron. Yang ketujuh, AMD Ryzen. Prosesor yang ketiga yaitu prosesor Apple. Brand yang satu ini rasanya juga tidak asing lagi di telinga kita, karena brand merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi multinasional. Perusahaan Apple memfokuskan diri dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan produk elektronik seperti komputer pribadi hingga perangkat lunak komputer. Prosesor yang keempat, prosesor Series VIA. Prosesor satu ini merupakan pengembang yang mungkin jarang atau tidak pernah kita ketahui mengenai keberadaannya. Akan tetapi, Series juga mempunyai beberapa produk prosesor yang berhasil mereka kembangkan. Prosesor yang kelima, IBM. Prosesor IBM merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan lebih tepatnya berkantor pusat di Arlington of North Castle, New York, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak
pada bidang elektronik yang produksi serta menjual berbagai produk perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada pada komputer. Yang keenam, prosesor EDT. Berbeda dengan perusahaan mikroprosesor lainnya, EDT atau Integrated Device Technology merupakan perusahaan yang memiliki ruang lebih kecil yang menghasilkan CPU dengan harga murah. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tahun 1980, memiliki kantor di San Jose, California, Amerika Serikat. Yang ketujuh, prosesor Transmeta merupakan salah satu perusahaan yang serta berkiprah pada bidang semikonduktor, mikroprosesor, dan pusat pengembangannya dan produksinya terletak di California, Amerika Serikat. Selanjutnya, motherboard. Motherboard merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer dan juga berperan sebagai penopang banyak komponen lain. Motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut dengan bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat saling terhubung. Tanpa motherboard, sebuah komputer tidak akan bisa disebut sebagai komputer, sebab motherboard banyak menopang komponen-komponen lain seperti CPU, slot RAM, slot VGA, hingga port USB. Semua komponen tersebut terpasang di atas motherboard. Motherboard dapat mengontrol semua komponen tersebut, bahkan hingga hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Selanjutnya, fungsi motherboard. Motherboard juga berfungsi sebagai penghubung perangkat eksternal seperti printer, keyboard, mouse, jack audio, hard disk eksternal, flash disk, dan lain sebagainya. Lewat kumpulan slot USB yang terpasang di motherboard, itulah motherboard dapat menghubungkan berbagai perangkat tersebut. Perangkat eksternal tentu mampu meningkatkan kinerja dari komputer bersangkutan untuk menunjang kebutuhan pengguna. Jenis-jenis motherboard. Yang pertama, motherboard AT, Advanced Technology. Motherboard AT merupakan sebuah motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1080-an dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya. Karena merupakan jenis yang paling pertama, motherboard ini memiliki bentuk fisik cukup besar sehingga dipastikan tidak muat untuk desktop mini. Kedua, motherboard ATX, Advanced Technology Extended. Setelah IBM, Intel juga turut mengembangkan jenis motherboard baru yang diperkenalkan pada tahun 1990-an dan telah menggantikan motherboard sebelumnya, yaitu AT, Advanced Technology. 3. Motherboard Micro ATX. Motherboard Micro ATX merupakan jenis motherboard yang berperan sama dengan ATX, bahkan bentuk segala fiturnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada bentuk fisik motherboard ini lebih kecil. Keempat, motherboard LPX Low Profile Extended. Motherboard yang satu ini diciptakan pada tahun 1990-an dan digunakan pada casing slimline atau low profile yang mana dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space ruangan dan biaya. Yang kelima, motherboard BTX Balanced Technology Extended. Motherboard ini merupakan jenis motherboard anyar yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan daya dan panas terlebih pada sebuah komputer.
Desain yang digunakan GTX sama sekali tidak mengikuti motherboard sebelumnya. Motherboard mini ETX Information Technology Extended Mini ETX merupakan motherboard yang dikembangkan oleh VIA Technologies pada tahun 2001 silam dan dirancang dengan ramah daya serta ukuran yang cukup kecil. Komponen ketiga yaitu hard disk. Hard disk merupakan komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama, hard disk konvensional. Hard disk ini merupakan tipe paling umum. Kita dapat menemukannya di pasaran dengan bermacam ukuran. Hard disk ada sebuah piringan cakram yang berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Yang kedua, SSD atau Solid State Drive. Ini merupakan jenis hard disk kedua yang populer digunakan oleh masyarakat luas. Tipe ini tidak menggunakan piringan atau cakram untuk kinerjanya. Dari segi fungsi, sistem penyimpanan tersebut mirip dengan yang dimiliki USB flash drive. Dari sisi popularitas, SSD dianggap lebih diminati oleh konsumen. Performa dalam menyalin dan membaca data lebih stabil dibandingkan tipe lain. Dari segi kecepatan membaca, kinerja HD SSD lebih cepat, proses booting dan startup dapat berjalan mulus dan cepat. Yang keempat, komponen keempat, RAM. RAM itu untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan data. Yang bersifat sementara, artinya jika komputer atau laptop dimatikan, maka data tersebut yang ada pada RAM juga akan terhapus. RAM juga bisa disebut dengan memori. Fungsi RAM adalah mempercepat kecepatan komputer. Namun, perlu dicatat bahwa bukanlah komponen utama yang dapat mempercepat kinerja komputer atau laptop. RAM mampu membantu proses kinerja prosesor untuk mengolah data. Semakin besar ukuran RAM, tentu akan semakin baik dalam prosesnya. Ukuran RAM diantaranya yaitu ada 2GB, 4GB, 16, 232, 64, dan lain-lain. Dan ada juga beberapa jenis RAM, mulai dari RAM DDR2, 3, dan 4, dan yang terbaru adalah RAM DDR5. Semakin tinggi jenis RAM, kecepatannya semakin baik. Namun, tak semua komputer dapat mendukung ukuran RAM yang besar. Biasanya pada mainboard-nya komputer membatasi jumlah maksimal RAM yang bisa ditambahkan. Komponen output. Komponen memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output diantaranya adalah: pertama, monitor, komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan komputer. Yang kedua, printer, komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy. Ketiga, speaker, komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, komputer
dapat dibedakan menjadi 7 jenis komputer. Yang pertama, komputer portable. Kedua, komputer desktop. Yang ketiga, komputer laptop. Yang keempat, komputer tower. Yang kelima, komputer notebook. Yang keenam, handbook atau soft netbook. Yang ketujuh, komputer laptop. Demikian pembahasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.